Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1476 sampai tahun 1478. Kalian harus tahu bahwa saat ini yang paling ditakuti di Charlikin adalah Kaisar. Ada dua alasan untuk ini. Pertama, kultivasi keluarga emas di ibu kota kekaisaran tidak sebanding dengan apa yang disebut 8 keluarga. Selain itu, dikatakan bahwa tetua gerbang dalam akan menemani mereka. Jika semua orang ini datang, itu tidak akan menjadi hal yang baik untuk upacara berikutnya. Kedua, Charlikin sendiri adalah anggota keluarga emas. Orang-orang yang datang ke ibu kota kaisar adalah kenalan lama. Begitu mereka mulai bekerja, wajah mereka tidak akan terlihat bagus. Namun, Howard Zhang tampaknya tidak ada hubungannya saat ini. Howard Zhang sangat bandel ke ibu kota kaisar dan berkata, itu hanya beberapa hal lama. Bahkan jika mereka datang, apa yang bisa mereka lakukan? Laokin, apakah kamu perlu begitu gugup? Howard Zhang Siwei hari ini juga sombong, dia sama sekali tidak memperhatikan keluarga emas ibu kota kekaisaran. Sebaliknya, Charlikin lah yang tampaknya sedikit terikat. Sambil menatap Elang, Charlikin berkata, Elang, bagaimana situasi di kaki gunung? Apakah orang-orang dari ibu kota kekaisaran sudah datang? Atas pertanyaan Charlikin, Elang itu hanya terkekeh dan berkata, Bos, saya belum melihat orang-orang di ibu kota kekaisaran, tetapi pertempuran 8 keluarga sangat penting. Mendengar bahwa ibu kota kaisar tidak datang, Charlikin merasa lega dan menarik napas, dan ekspresinya kembali stabil. Elang putih yang kejam menatap satu mata, Charlikin melanjutkan, saya melihat Anda, bocah kodok, terkesiap, karena orang-orang kaisar tidak datang, apa yang Anda sebut hantu. Elang itu berkata sambil tersenyum, Bos, hati nurani langit dan bumi, saya tidak memiliki hantu yang memanggil. Saya hanya mengatakan bahwa mereka tidak sepenuhnya sekelompok sampah, terutama Li Ziqiong, pemimpin keluarga Li, tampaknya telah mencapai keadaan bawaan. Itu hanya a priori. Apa yang Anda takutkan? Charlikin tidak terlalu ramah. Bagaimanapun, Pedang Biru memiliki modal untuk mengatakan ini, karena hampir semua anggota inti Pedang Biru adalah bawaan. Begitu dia mendongak, Charlikin sepertinya memikirkan sesuatu dan terus bertanya, apa yang sedang dilakukan Zhang Xianzong sekarang? Dia. Aku baru saja keluar dari ruang belajar. Kurasa aku ingin turun gunung untuk bertemu 8 keluarga ini, kata Elang. Baiklah, biarkan dia pergi dulu. Setelah hari ini, dia tidak akan lagi menjadi pemilik keluarga. Charlikin tidak terlalu ramah. Saat ini, Elang tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, oh, omong-omong, ada hal lain yang lupa ku katakan padamu. Ada apa? Charlikin langsung gugup, karena saat ini, Charlikin takut pada keranjang apapun. Kepada Elang, menyipitkan matanya dan tertawa, berkata, menurut pengamatanku tadi, hanya ada 6 keluarga di kaki gunung, sepertinya ada 1 keluarga yang berkurang. 1 berkurang. Siapa yang tidak datang? Apakah kamu sudah menemukannya? Pada dasarnya, sudah diklarifikasi bahwa itu seharusnya keluarga Liu di Provinsi Jiangqi. Mendengarkan laporan Elang, Charlikin mengerutkan kening, keluarga Liu Jiangqi, Liu Chongtian. Ya, keluarga Liu tidak pernah muncul dari awal hingga akhir, bahkan tidak ada seorang pun yang datang untuk menyaksikan upacara. Elang melanjutkan. Aneh. Bagaimana mungkin seseorang membocorkan berita sebelumnya? Charlikin bergumam. Untuk mengetahui bahwa Charlikin mendirikan biro seperti itu, yaitu untuk memusnahkan 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze. Sekarang setelah 1 dari 8 keluarga itu hilang, situasinya tidak begitu sempurna. Namun, setelah memikirkannya, Charlikin menjabat tangannya dan berkata, lupakan saja, lupakan saja. Jika kamu tidak datang, kamu tidak akan datang. Kamu dapat menghitung nyawanya kali ini. Namun, tindakan Jiangnan sekarang sangat penting. Belum terlambat bagi kita untuk membersihkan keluarga Liu di Provinsi Jiangqi setelah kita menyelesaikan masalah di sini. Akhirnya, Charlikin berkata kepada Elang, baiklah, Elang, anak muda, teruslah menatapku, dan laporkan kepadaku segera setelah ada gangguan. Bagus. Elang itu sangat senang karena telah tiba, dan kemudian dia pergi lagi. Sebaliknya, Howard Zhang menatap Charlikin dengan senyum di wajahnya dan berkata, Laokin, kamu terlalu berhati-hati. Bukankah itu beberapa keluarga lokal? Bagaimana dengan mereka yang berjalan di atas es tipis? Charlikin tidak berpikir demikian. Dia berkata, Haozi, lebih baik berhati-hati. Ini juga untuk mencegah pihak lain mengubah gerakannya. Tidak baik jika kita lengah saat itu. Meskipun Howard Zhang mencibir peringatan Charlikin, dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, sekarang Charlikin adalah penguasa seluruh situasi. Dia mengatakannya.
Pada saat gunung kediaman Zhang Jia sedang ramai, di puncak gunung tidak jauh dari Zhang Jia di Lingnan, beberapa sosok berdiri di atas awan dan melihat ke bawah. Orang-orang ini adalah 3 wanita dan seorang pria. Penampilan para wanita seperti makhluk surgawi, sedangkan para pria heroik. Mereka semua terlihat seperti naga dan burung phoenix di mata manusia. 3 wanita dan seorang sosok yang berdiri di puncak gunung itu bukan orang lain. Mereka adalah Kevin Ye, Mia Fang, Lana Qin dan Lin Sailing yang datang untuk melapor kepada Kevin Ye. Di puncak gunung saat ini, Kevin Ye berdiri di depan, dan ketiga wanita itu berdiri berdampingan di belakangnya. Melihat kerumunan orang di kaki gunung, Kevin Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, "Jiangnan memang tempat orang-orang yang luar biasa." Saya tidak menyangka bahwa 8 keluarga kecil di selatan sungai Yangtze dapat membuat momentum yang begitu besar, dan mereka juga sangat baik. Jelas bahwa kata-kata Kevin Ye tidak memuji, tetapi mengejek. Mendengar ini di telinga Lin Sailing dan Mia Fang, mereka berdua menutup mulut dan terkekeh. Sebaliknya, Lana Qin, dengan ekspresi serius di wajahnya, berkata, "Omong kosong apa, 8 keluarga besar di selatan sungai Yangtze hanyalah sekelompok anjing lokal dan ayam kayu. Saya benar-benar tidak mengerti Anda. Hanya membunuh sekelompok semut seperti ini. Apa yang Anda lakukan dengan semua upaya yang melelahkan ini?" Jelas, meskipun Lana Qin membuka segel saat ini, suasana hatinya masih belum mencapai level Lin Sailing, karena Lin Sailing tidak pernah mengajukan pertanyaan yang begitu sederhana dan bodoh. Atas penghinaan Lana Qin, Kevin Ye tersenyum dan berkata, "Gadis kecil, kamu tidak mengerti ini, dunia manusia memiliki tatanannya sendiri. Dengan pencapaianku, aku dapat dengan mudah membunuh semua semut di bawah. Tapi, apakah sulit bagiku untuk membunuh semua musuh di dunia? Terlebih lagi, dunia ini bagiku sekarang seperti permainan catur. Jika semua bidak di papan lawan dibersihkan, permainan catur tidak akan terlihat bagus, bukan?" Ini. Lana Qin tidak begitu mengerti argumen Kevin Ye, tapi untungnya dia tidak harus memahaminya. Lagi pula, ketika dia berada di negeri dongeng, Lana Qin tidak mengerti kata-kata dan perbuatan Kevin Ye. Sebaliknya, Lin Sailing berkata dengan senyum jahat saat ini, "Keli, kamu dan aku sama-sama orang yang mengolah keabadian dan membahas Tao. Jangan selalu mengatakan pembunuhan di bibir. Jika kamu membunuh terlalu banyak, kamu akan dihukum karena merampok guntur hari itu." Saat ini Lin Sailing secara tidak sengaja mengatakan Kevin Ye tidak secara pribadi memulai alasan lain. Kevin Ye hari ini mengatakan bahwa dunia manusia pada dasarnya tidak terkalahkan, tetapi 3 alam dan 6 cara ini bukan hanya dunia manusia yang begitu sederhana. Terutama pendeta Tao tua yang duduk di istana Zixiao, Kevin Ye masih sedikit takut padanya saat ini, jadi Kevin Ye hari ini dapat bersembunyi di dunia manusia, dan jangan melakukannya jika kamu bisa, kalau kamu tidak dapat melihatnya. Pada saat yang sama, Lin Sailing mencoba menjelaskannya. Di kaki Gunung Lingnan, tiba-tiba terdengar gemuruh artileri, yang mengguncang bumi dan menarik perhatian semua orang. Bab 1477. Dengan suara tembakan, upacara Zhang Jia akhirnya dimulai. Di kaki Zhang Jiasan saat ini, orang-orang dari 8 keluarga sedang naik gunung secara berkelompok, termasuk Li Ziqiong, pemimpin keluarga Li, dan Yang Changkong, pemilik keluarga Yan. Bisa dikatakan bahwa Yang Changkong adalah orang yang sangat berbakat. Dibandingkan dengan Li Ziqiong, Yan Changkong masih sangat muda. Dia baru berusia awal 40-an. Setelan hitamnya terlihat sangat energik. Namun di sepanjang jalan, ekspresi Yan Changkong sangat berwibawa, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. "Kenapa, Changkong, apa yang ada di pikiranmu?" Berjalan di samping Yan Changkong, Li Ziqiong bertanya dengan gembira. Saat ini, Li Ziqiong tampaknya sedang dalam masalah. Namun, ini juga wajar. Bagaimanapun, telah ada kesepakatan antara Li Ziqiong dan Kevin Ye. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka mengorbankan Zhang Jia, mereka menyelamatkan keluarga Li. Oleh karena itu, apapun yang terjadi di Zhang Jia, itu tidak ada hubungannya dengan Li Ziqiong. Yan Changkong menoleh ke belakang dan menatap Li Ziqiong dan berkata, "Tuan Li, upacara besar untuk suksesi Zhang Jia jelas merupakan sebuah lubang. Zhang Xianzong mengirim panggilan untuk meminta bantuan kepada 8 keluarga kita terlebih dahulu. Jadi saya khawatir akan ada pertempuran sengit yang menunggu kita kali ini. Bagaimana saya bisa tidak khawatir?" Pada saat yang sama, Yan Changkong melirik samar-samar ke belakang Li Ziqiong. Melihat bahwa Li Ziqiong pada dasarnya sendirian, Yan Changkong agak terkejut. "Tapi, Li, kamu tidak takut bahwa geng pedang biru akan menyerangmu?" Li Ziqiong berkata sambil tersenyum, "Changkong, kamu sangat khawatir. Selama aku tidak membunuh orang, aku tidak membakar mereka. Mengapa pedang birunya menyerangku? Haruskah semuanya masuk akal? Apakah kamu benar?" Sambil berkata, Li Ziqiong menepuk bahu Yan Changkong, memberitahu Yan Changkong untuk tidak begitu gugup. Kemudian Li Ziqiong pergi dan langsung menuju kepala keluarga Sui.
Tetapi melihat punggung Li Ziqiong, Yan Changkong saat ini adalah wajah yang kacau, tidak dapat merasakan penampilan otaknya. Orang tua ini, apakah dia membuat angan-angan? Sambil berjalan, Yan Changkong bergumam dengan kepala tertunduk. Di sisi lain, di gerbang kediaman Zhang Jia, Zhang Xianzong dan Zhang Dingtian telah menunggu lama dengan pengawal naga hitam mereka. Terutama saat ini, pengawal naga hitam Zhang Jia dipisahkan di kedua sisi gerbang Zhang Jia, yang disebut roh. Tampaknya tidak ada yang sama. Melihat bahwa 8 keluarga telah datang ke gunung, Zhang Xianzong buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan untuk menyambut kelompok itu. Kakak Zhang, lama tak berjumpa. Ya, saudara Yan, lama tak berjumpa. Silakan masuk, silakan masuk. Saat ini, lingkungan Zhang Jiako bisa dikatakan sangat ramai. Jika orang-orang dari 8 keluarga ini tidak tahu sebelumnya bahwa Zhang Jia sedang dalam masalah, mereka akan benar-benar berpikir bahwa upacara pernikahan yang luar biasa sedang diadakan di Zhang Jia. Zhang Xianzong sangat perhatian saat ini, dan bersama sekelompok orang ini, ia berjalan menuju Taman Zhang Jia Zuang. Saat ini, di aula depan kediaman Zhang Jia, ada berbagai macam ritual upacara, seperti dupa, tungku, dan sebagainya. Melihat pemandangan ini, hati Yan Changkong tidak dapat menahan diri untuk tidak melonjak, karena saat ini, Yan Changkong tahu bahwa perutnya bersih. Zhang Jiako hari ini tidak seharmonis yang terlihat di luar. Saya khawatir arus bawah sudah melonjak, dan upacara persembahan kurban berikutnya ke surga dapat menyebabkan beberapa masalah. Namun, dibandingkan dengan Yan Changkong ini, dia lebih takut pada pedang biru, jadi setelah memasuki gerbang Zhang Jiako, Yan Changkong melihat sekeliling untuk melihat di mana geng pedang biru bersembunyi. Saat ini, ada banyak orang di 8 keluarga yang memiliki ide yang sama dengan Yan Changkong. Berdiri di aula depan upacara pengorbanan, orang-orang dari 8 keluarga saat ini adalah satu persatu pertukaran salam yang tidak dapat dijelaskan, tetapi apa yang mereka katakan bukanlah omong kosong yang bergizi. Di lubuk hati yang terdalam, suasana hati hampir semua orang tergantung di udara. Mereka mengobrol dan melihat sekeliling, dan kekhawatiran dan ketegangan semuanya tertulis di wajah mereka. Di aula depan saat ini, Zhang Xianzong dan Li Ziqiong berdiri di tempat yang sama, atau lebih tepatnya, Zhang Xianzong sengaja atau tidak sengaja berjalan ke sisi Li Ziqiong. Tuan Li, saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan Anda. Apakah Anda baik-baik saja? Li Ziqiong berkata sambil tersenyum tipis, saya sangat kuat. Saya lelah mengkhawatirkan Tuan Zhang Jia. Keduanya bertukar salam. Kemudian Zhang Xianzong sengaja merendahkan suaranya dan mendekatkannya ke telinga Li Ziqiong dan berkata, Hantu Tua Li, mengapa kamu datang sendirian hari ini? Sudah kubilang kemarin. Orang-orang dari pedang biru telah ditempatkan di Zhang Jiakoku. Kamu harus membawa lebih banyak pembantu ke sini. Jelas, hubungan antara Zhang Xianzong dan Li Ziqiong sangat tidak biasa. Kalau tidak, Zhang Xianzong tidak akan berbicara dengan Li Ziqiong seperti ini. Mengenai pertanyaan Zhang Xianzong, Li Ziqiong mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, Hei, apa yang kamu butuhkan begitu banyak pembantu? Sudah cukup untuk memiliki seorang lelaki tua hari ini. Jelas, Li Ziqiong menunda Zhang Xianzong. Namun, Zhang Xianzong berkata dengan cemas, Iblis tua Li, kau meremehkan musuh, dan kau terlalu meremehkan musuh. Pedang biru tidak lagi seperti dulu. Ketiga tetua keluargaku ada di tangan mereka. Kau, apa gunanya melajang? Melihat Zhang Xianzong, yang seperti semut di panci panas, Li Ziqiong terkejut di permukaan, tetapi di dalam hatinya, dia tersenyum. Pada saat ini, Tuan keluarga Sui tiba-tiba maju dan berkata sambil tersenyum, Tuan Zhang Jia, Tuan Li, apa yang kau bicarakan secara pribadi? Jelas, saat ini, keluarga Sui tampaknya tidak menyadari keseriusan masalah dan masih dalam suasana hati untuk tertawa. Ketika Li Ziqiong melihat keluarga Sui maju, dia langsung berkata sambil tersenyum, ternyata itu adalah Tuan keluarga Sui. Aku sedang berdiskusi dengan Tuan keluarga Zhang apakah akan memesan pernikahan untuk anak-anak dari kedua keluarga. Anda lihat, putra dari Tuan Zhang Jia adalah seorang pahlawan muda, dan saya, Tuan Li, memiliki seorang cucu perempuan yang seusia dengannya. Jika kedua boneka ini benar, mereka akan sangat bahagia hari ini. Saat ini, Li Ziqiong hanya berbicara omong kosong, mengabaikan keterkejutan keluarga Sui dan kecemasan Zhang Xianzong. Melihat penampilan Li Ziqiong yang berpura-pura gila dan berjualan dengan bodoh, Zhang Xianzong sudah dalam suasana hati yang buruk. Dia juga berkata, bagaimana mungkin Li Ziqiong, seorang lelaki tua, begitu gila hari ini dan berbicara tentang pernikahan. Obat macam apa yang dia jual di labu ini? Sebelum Zhang Xianzong dapat mengetahuinya, ada suara keras dan kuat di sisi lain, berdering dari pintu aula depan. Komandan Pedang Biru, Charlie Qin ada di sini. Pada saat yang sama, hampir semua mata beralih ke gerbang aula depan Zhang Jia. Saat ini, orang-orang dari 8 keluarga tidak ingin tahu tentang penampilan Charlie Qin, tetapi takut pada mereka yang memanggilnya. Ini hanya suara biasa, yang setidaknya merupakan kultivasi di atas gajah naga.
Bagaimana ini bisa dilakukan tanpa rasa takut? Bab 1478. Penampilan Charlie Qin yang begitu mencolok membuat publik tercengang. Di saat yang sama, itu juga merupakan peringatan dan demoralisasi yang jelas bagi 8 keluarga. Dengan suara trompet yang menakutkan, Charlie Qin melangkah dengan angkuh menuju aula depan. Setelah Charlie Qin, Yang Jun, Lang Ya, Shenying, Nalan Qinger, Fang Jinlei dan yang lainnya menjadi pelayan. Pertempuran itu tampak sangat menakutkan. Secara khusus, Charlie Qin, dengan seragam militer dan wajah berkarakter nasional, masih muda, tetapi memiliki kekuatan pencegah bawaan. Pencegah semacam ini secara alami diberkahi oleh kultivasi yang mendalam, dan itu bukan lelucon. Melihat Charlie Qin, mata Li Ziqiong hendak menatap keluar. Meskipun Li Ziqiong jarang berurusan dengan tim penegak hukum kekuatan oriental dan pedang biru, dia juga telah melakukan penyelidikan terperinci. Menurut data penyelidikan Li Ziqiong, meskipun Charlie Qin dikenal sebagai pemimpin tim penegak hukum kekuatan dan memiliki pangkat panglima tertinggi, prestasinya seharusnya hanya pada tahap awal Gajah Naga. Adapun orang-orang lain dari pedang biru, mereka bahkan lebih rentan, dan mereka sama sekali tidak dipandang oleh Li Ziqiong. Namun, sekarang, pemuda di depannya sama sekali bukan kultivasi Gajah Naga. Dilihat dari cahaya seluruh tubuhnya, Charlie Qin setidaknya adalah alam bawaan, bahkan lebih tinggi. Jika Anda melihat orang-orang lain dari pedang biru, mereka semua adalah pencapaian bawaan. Bahkan Fang Jinlei, yang terlemah, sebanding dengan Li Ziqiong. Munculnya tim penegak hukum kekuatan oriental seperti itu benar-benar membuat Li Ziqiong, termasuk semua orang yang hadir di 8 keluarga, merasa terkejut. Penampilan Charlie Qin hampir terintimidasi oleh matanya. Tidak ada yang berani menatapnya. Di aula depan Zhang Jia, hanya ada satu orang yang benar-benar berani menatap Charlie Qin saat ini. Orang itu adalah seorang lelaki tua yang telah berdiri di samping tuan keluarga Sui. Alamnya adalah bawaan, dan dia dapat menekan penampilan Charlie Qin. Dari penampilan Charlie Qin hingga saat ini, sudah 3 kedipan mata. Tidak ada yang berbicara dan tidak ada yang bergerak. Orang besar itu hanya menatap Charlie Qin seperti ini. Tampaknya semua orang berada dalam keadaan yang sama untuk sementara waktu. Sebaliknya, Charlie Qin, terlepas dari gayanya, berkata dengan senyum di wajahnya, "Tuan-tuan, saya Charlie Qin. Beberapa dari Anda mengenal saya, dan beberapa dari Anda tidak mengenal saya. Tetapi tidak masalah apakah Anda mengenal saya atau tidak. Selama Anda tahu bahwa saya adalah pemimpin kekuatan timur, tidak apa-apa." Sambil berkata demikian, Charlie Qin berjalan dengan angkuh ke satu sisi, lalu tanpa sopan santun, duduk di kursi utama di aula depan. Tindakan Charlie Qin sangat tidak sopan. Lagi pula, semua orang yang hadir tidak mengambil tempat duduk mereka, terutama tuan dari keluarga Zhang. Akan tetapi, Charlie Qin, sebagai generasi muda, berani duduk di depan umum tanpa etika, yang membuat semua pemilik yang hadir tidak senang, termasuk Li Ziqiong. Charlie Qin baru saja duduk, dan sebelum dia membuka mulutnya lagi, seorang sosok berdiri di depannya. "Wah, hari ini adalah upacara besar untuk suksesi pemimpin keluarga Zhang Jia di Lingnan. Ini adalah masalah 8 keluarga kita di selatan Sungai Yangtze. Tampaknya tidak ada hubungannya dengan pedang birumu. Tampaknya tidak pantas bagimu untuk membuat keributan terhadap para tamu dan mendominasi keluarga. Bukankah Tuan Qin Haitong telah mengajarimu tentang konsep menghormati yang lebih tua dan yang lebih muda? Bukan orang lain yang berani berbicara seperti ini kepada Charlie Qin, melainkan Huang Yuming, kepala keluarga Huang di Guangdong dan Guangxi. Huang Yuming adalah seorang sosok bertubuh besar dan bertubuh besar, dengan sepasang telapak tangan besi di Guangdong dan Guangxi tidak terkendali. Orang ini terbiasa dengan kepala besi. Melihat pemuda seperti Charlie Qin berani mengeluarkan perintah di Zhang Jia, dia langsung merasa kesal. Sayang sekali Huang Yuming terlalu berwawasan luas. Meskipun keluarga Huang di Guangdong dan Guangxi juga dikenal sebagai salah satu dari 8 keluarga, dapat dikatakan bahwa keluarga Huang adalah yang terlemah di antara 8 keluarga. Mereka bahkan tidak memiliki pengawal yang layak. Mereka mengandalkan murid-murid mereka untuk mendukung situasi. Sungguh konyol bahwa keluarga seperti itu berani menantang Charlie Qin. Menghadapi teriakan Huang Yuming, Charlie Qin mencibir dan mendongak, "Sudah lama, aku belum pernah mendengar kata-kata bodoh dan kekanak-kanakan seperti itu. Apa yang kamu katakan, mulut kuning kecil?" Mendengar ejekan Charlie Qin, Huang Yuming menjadi marah. Begitu Huang Yuming mengulurkan tangannya, sepasang telapak tangan besi hendak melesat ke dahi Charlie Qin. "Bocah menyebalkan, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan telapak tangan besi milik keluarga kuningku." Namun, Charlie Qin tiba-tiba merasakan perasaan aneh yang tidak dapat dijelaskan, dan berkata dengan konyol, "Seekor gajah naga baru saja berada di tahap awal, itu sama sekali di luar kemampuan seseorang." Setelah itu, Charlie Qin duduk seperti ini, tidak bergerak dan tidak tergoyahkan, membiarkan Huang Yuming menepukkan tangannya pada jiwanya sendiri. Semua orang di tempat kejadian merasakan bahwa gelombang udara tidak ada di aula depan.
Untungnya, semua orang yang hadir adalah seni bela diri dan memiliki fondasi yang dalam. Kalau tidak, mereka akan terkejut oleh gelombang udara. Melihat Huang Yuming, telapak tangannya sekarang menempel di dahi Charlie Qin. Namun, ekspresi Charlie Qin tidak terlalu menyakitkan. Sebaliknya, dia telah tersenyum. Sebaliknya, itu adalah Huang Yuming sendiri. Wajah tuanya merah dan merah, seolah-olah dia telah mengerahkan kekuatannya untuk menyusuh. Saya tidak tahu berapa lama setelah itu, Charlie Qin bersenandung, Liang, berikan saya marsal untuk keluar, saya tidak punya waktu untuk menemani Anda dengan sampah seperti ini, keluar dari sini. Setelah suara kata-kata bergulir, Li Ziqiong dengan jelas melihat dua cahaya susu bersinar di antara lubang hidung Charlie Qin. Ini adalah cara yang kuat bagi para ahli dalam keluarga. Kemudian, tubuh Huang Yuming tampaknya tidak terkendali. Dia terguncang oleh Ki Charlie Qin yang kuat, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, yang sangat menyedihkan. Harus saya katakan bahwa kejatuhan Charlie Qin sangat nyata. Duduk diam dan biarkan kamu bertarung. Jika kamu tidak melawan, kamu bisa terbunuh. Adegan ini benar-benar mengejutkan bagi 8 keluarga itu. Setelah tangan Charlie Qin, 8 keluarga itu semakin berkarat. Derak di hati mereka semakin keras, dan mereka tidak tahu hal-hal buruk apa yang akan terjadi selanjutnya. Melihat Charlie Qin, Huang Yuming masih berdiri dengan senyum di wajahnya, dan kemudian membuka mulutnya kepada seluruh umat manusia. Kamu pasti sangat aneh sekarang. Mengapa aku harus terlibat dalam upacara suksesi Zangjia hari ini? Setelah jeda, Charlie Qin melanjutkan, haha, wajar saja bagimu untuk menjadi aneh. Bagaimanapun, kalian 8 keluarga tidak pernah menempatkan tim penegak hukum kekuatan pedang biruku di mata mereka. Setelah itu, Charlie Qin berkata lagi, hari ini, di Zhangjiakou ini, aku, Charlie Qin, akan memberitahumu dengan jelas dan jujur bahwa mulai hari ini, tidak peduli apapun sebutanmu untuk 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze, 6 keluarga di Kerajaan Utara, atau keluarga emas di ibu kota kekaisaran, selama kalian memiliki seni bela diri dan kekuatan supernatural, kalian harus menerima aturan pedang biruku. Mulai sekarang, semua keluarga di timur harus mendaftar di pedang biruku. Semua urusan keluargamu, termasuk para penerus, harus disetujui oleh pedang biruku. Jika ada yang berani melakukan kesalahan di masa depan, aku tidak akan pernah melepaskannya. Saat ini, kata-kata Charlie Qin tajam dan wajahnya muram. Setelah itu, dia duduk di posisinya lagi dengan perlahan dan santai, menyipitkan mata dan tertawa. Baiklah, itu saja yang harus kukatakan, siapa di antara kalian yang setuju dan siapa yang menentang.